teman-teman, pada siang hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bincang-bincang bersama Ustaz Syahrudin karena ini kesempatan emas. Kita bayangkan kalau dulu kita pernah punya kebanggaan Indonesia, yaitu Presiden Pak Habibie yang berasal dari Sulawesi, dan ini sama dari Ustaz Har juga dari Sulawesi, kemudian mampu menjadi inspirasi untuk Indonesia bahkan untuk di luar negeri di Jerman sana. Tapi kemudian saat ini yang ada di depan kita ini adalah Ustaz Syahrudin, seorang anak Indonesia berasal dari Sulawesi yang sebenarnya beberapa tahun yang lalu sudah memimpin kita Ustaz ya di sekolah Al-Falah. Jadi saat itu beliau belum menjadi yang seperti sekarang ini. Alhamdulillah karena keberkahan Al-Quran, kemudian beliau menjadi imam dan juga khotib, Masya Allah. Jadi bayangkan teman-teman, mereka orang muda itu berbicara bahasa Arab dan mereka lebih mancung daripada kita. Tapi kemudian ada anak Indonesia yang bisa memimpin imam untuk mereka, bisa membacakan khotib Jumat untuk mereka. Maka izinkan Pak Farid pada siang hari ini untuk menanyakan, atau mungkin nanti kalau ada pertanyaan dari teman-teman dipersilahkan. Baik, Ustaz Syahrudin mungkin bisa memberikan sedikit pengalamannya, bagaimana ceritanya dari anak Sulawesi, anak biasa, anak kepulauan Indonesia, kemudian bisa sampai menjadi imam di Abu Dhabi sana, bisa menjadi khotib di sana, pengalamannya itu. Kemudian yang kedua dari saya pertanyaannya adalah bagaimana Ustaz Syahrudin menjelaskan perbedaan Muslim di Indonesia dan Muslim di Abu Dhabi agar mungkin bisa menjadi gambaran buat murid-murid kami di sekolah Al-Falah agar mereka memiliki sudut pandang yang lebih banyak sehingga bisa memahami bahwasanya Islam itu memang rahmatan lil alamin. Baik, ini sebagai permulaan pertanyaan dari saya. Silakan Ustaz Syahrudin. Baik, terima kasih Ustadz Farid dan para pimpinan dari sekolah Al-Falah. Saya mengucapkan selamat berjumpa kembali. Dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk bergabung tahun ini, mengingat beberapa tahun lalu juga sempat bergabung. Senang sekali diamanahkan untuk bergabung dalam wasilah Al-Quran dengan Al-Falah. Mudah-mudahan Al-Falah berkah selalu insya Allah. Yang pertama mengenai pengalaman ya. Jadi saya berangkat ke Emirat itu 3 tahun yang lalu. Belum sampai sih pas 3 tahun, tapi waktu itu kami berangkat tanggal 19 Agustus 2017. Sudah hampir 3 tahun di negeri orang ini Ustadz. Waktu itu memang ada seleksi ya, jadi ada pengumuman dari Kementerian Agama Indonesia bahwa akan diadakan seleksi untuk yang mau jadi imam dan da'i. Jadi waktu itu judulnya seleksi imam dan da'i dan imam gitu untuk di Uni Emirat Arab. Jadi waktu itu sebenarnya saya jujur saja Ustadz Farid, waktu itu kami bukan gak tertarik, tapi karena waktu itu kuliah belum selesai, baru mau selesai S2 di PTIQ. Jadi kami juga sekedar informasi, saya juga sempat tinggal di rumah Pak Ali 3-4 tahun kalau nggak salah. Lama lah pokoknya di angkatan pertama di rumah Pak Ali ngaji sambil kuliah S1 sampai S2. Nah, waktu itu kami tidak terlalu yakin untuk ikut karena masih fokus menyelesaikan kuliah S2 kami di PTIQ. Tapi ada seorang dosen atau sekaligus imam Istiqlal juga, salah seorang imam di Istiqlal itu sempat sedikit maksa gitu, agak kecewa dengan saya, dan dia bilang harus ikut, kalau kuliah insya Allah bisa dikejar sebelum berangkat, ikut saja. Akhirnya saya ikut seleksi waktu itu di salah satu hotel di Cempaka Putih kalau nggak salah, di daerah Senen lah pokoknya. Daerah Senen kalau nggak salah, bukan Cempaka Putih. Nah, waktu itu yang nyeleksi adalah orang Emirat, jadi orang Abu Dhabi dari Kementerian Agama di sini. Jadi kalau di sini namanya Auqaf ya, Syu'unil Islamiyati wal Auqaf, nama Kementerian Agamanya. Waktu itu orang sini datang ke sana menyeleksi. Kebetulan waktu itu seleksinya 2 hari. Nah, hari pertama saya udah nggak ikut karena nggak minat itu
nggak yakin akan lulus gitu. Tapi hari kedua saya ikut karena disuruh oleh guru itu, dan seleksinya pertama hafalan. Waktu itu syaratnya 10 juz minimal. Tapi waktu itu alhamdulillah sudah selesai saya, jadi udah aman lah syarat pertama itu 10 juz tuh. Terus kemudian dites, hafalannya dites sama syekh dari Emirat itu. Terus lagi setelah itu tes ketiga adalah disuruh kita berkhutbah dengan bahasa Arab. Waktu itu dikasih teks tapi disuruh berkhutbah, seperti ya berkhutbah gitu. Jadi teman-teman yang dites, kalau misalnya hafalannya dianggap bagus, itu nanti tes berikutnya disuruh berkhutbah. Tapi kalau ada peserta yang hafalannya tidak terpilih lah gitu, nggak dianggap bagus, itu nggak disuruh berkhutbah gitu, jadi langsung disuruh sudah aja gitu. Tapi kalau yang dianggap bagus ini hafalannya, disuruh dites lagi keduanya untuk membaca khutbah dengan bahasa Arab. Nah saya kebetulan waktu itu disuruh berkhutbah juga, jadi kayak ada harapan gitu, kayaknya mudah-mudahan lah gitu. Dan beberapa hari setelahnya memang ada informasi yang diterima itu 15 orang, tapi yang berhasil berangkat 13 orang karena ada yang bermasalah paspornya, kalau nggak salah itu ada halangan lain gitu. Jadi waktu itu 2017 19 Agustus kami berangkat ke Emirat. Tiketnya dibeli oleh pemerintah di sini dan berangkat sampai di sini sampai sekarang. Jadi mulai 19 Agustus. Nah, sampai di sini kita itu nggak langsung jadi khotib ya, jadi imam dulu. Itu pun nggak langsung masjid yang utama gitu ya, masjid-masjid kecil dulu lah, masjid-masjid di kampung gitu yang jamaahnya nggak terlalu banyak. Itu berproses lah. Jadi kami dulu di masjid, bahkan saya sempat di masjid komplek pom bensin gitu, karena di sini semua masjid ini juga informasi ya. Jadi di sini itu semua masjid, walaupun masjid kecil, itu diurus pemerintah, Ustaz. Jadi nggak ada DKM. Seluruh masjid di sini adalah naungan pemerintah. Imamnya digaji pemerintah, OB-nya juga digaji pemerintah, semuanya. Jadi masjid di sini milik pemerintah pokoknya. Jadi setiap daerah ada kemenak wilayahnya juga yang ngurus masjid, yang ngurus karpetnya, jamnya, segala macam lah pokoknya. Jadi imam di sini tugasnya itu sekaligus ketua DKM kalau di Indonesia gitu ya. Artinya dia bertanggung jawab sepenuhnya dengan masjid itu. Jadi dia tinggal di situ, disediain rumah, dan dia bertanggung jawab, dia berkuasa untuk nyuruh-nyuruh OB itu, nyuruh bersihin ini, ngontrol pokoknya. Kalau ada masalah, kita disuruh menghubungi ke kantor. Masalahnya apa, sound system atau apa gitu. Kemudian masalah azan juga di sini kita tidak pakai azan live live tapi di pusat ya, jadi tersambung kayak radio, Ustaz. Jadi kita hanya menyalakan sound system, nanti azan sendiri, azan di pusat tuh tersambung seluruh masjid satu wilayah gitu. Jadi azannya itu serempak. Jadi nggak kayak di Indonesia kan beda-beda kadang ada. Nah di sini tersambung pakai satelit itu, jadi tinggal nyalain. Kemudian berikutnya, jadi awalnya kita nggak jadi khotib dulu, hanya imam saja, atau mungkin kadang di masjid yang tidak ada salat Jumatnya. Nah lama-lama saya dari berproses, akhirnya setelah 3 bulan kalau tidak salah, dari Agustus sampai Desember alhamdulillah udah dimulai disuruh berkhutbah gitu. Di tes itu ada imam yang berhalangan di tes, akhirnya setelah itu terus berkhutbah sampai sekarang. Dan di sini kalau sudah bisa berkhutbah, maka imam itu tugasnya sekaligus imam dan berkhutbah gitu. Jadi nggak ada di sini jadwal khotib tuh nggak ada. Jadi yang bertugas berkhutbah adalah imam di situ. Jadi setiap Jumat dia terus gitu. Jadi tugas kita di sini jadi imam dan khotib, nggak bisa digantikan, dan itu tidak boleh. Jadi imam di sini berkuasa penuh, nggak boleh digantikan jadi imam kecuali berhalangan dan dia sendiri yang menyuruh, itu bisa. Tapi kalau imam tidak mengetahui, nggak boleh diambil alih, itu
Di sini banyak kamera CCTV, semua masjid dilengkapi dengan kamera CCTV. Ya, karena itu, ini juga tambahan, semua imam hanya ditugaskan memberi khutbah, imam, kemudian ada kayak taklim gitu, buku panduan khusus. Kalau mau taklim, itu juga ada jadwalnya. Dan kita tidak boleh ngajar ngaji, Ustaz. Jadi, kita tidak boleh mengadakan kegiatan keagamaan di luar tugas kewajiban kita. Jadi misalnya kebetulan saya di sini di kota Ruwais namanya, agak jauh sih dari Abu Dhabi, kota Abu Dhabinya. Di sini misalnya banyak orang Indonesia yang minta diajarin ngaji, itu tidak boleh. Walaupun privat ataupun kita ke rumah, itu tidak dibolehkan sama sekali. Yang dibolehkan adalah kalau mau belajar harus datang ke markas tahfidz yang resmi. Karena di sana ada tahfidz resmi jadi pemerintah. Jadi kayak ada TPA resmi dan tidak boleh orang belajar selain di tempat itu. Ini yang penting, saya mulai masuk juga ya di yang kedua sekalian, Ustadz ya. Jadi bagaimana program keislaman di sini sangat ketat, Ustadz, sangat ketat kegiatan keagamaan. Jadi kalau sempat dulu di Indonesia sempat ada isu sertifikasi ulama, di sini lebih dari itu. Jadi tidak boleh orang berceramah, berkhutbah selain para imam yang ditugaskan. Selain itu tidak boleh. Walaupun ceramah biasa tidak boleh. Bahkan ini ekstrimnya. Kalau kita ngumpul-ngumpul gitu cerita-cerita, itu kalau masalah agama tidak diboleh. Itu kalau ketahuan polisi bisa ditangkap semua. Misalnya kita ngobrol di mana gitu, yang di obrolan itu masalah agama, itu tidak boleh. Kenapa? Karena kita bukan wewenangnya. Ngomong agama di sini bukan tugas kita gitu. Jadi caranya di sini bagaimana misalnya kalau ada yang bertanya masalah agama misalnya mau konsultasi, ya harus nelpon ke Majelis Ulama Pusat gitu. Jadi di sini benar-benar tidak boleh memberikan pelajaran agama kecuali yang diberi tugas. Jadi kalau di Indonesia Majelis Ulama, jadi tidak boleh ada orang ngomong agama selain anggota Majelis Ulama. Benar-benar di sini. Jadi mungkin ada juga sih yang nakal-nakal, tapi kalau ketahuan itu dendanya tidak main-main. Jadi itu yang pertama ya, masalah keislaman di sini sangat dijaga sekali. Bahkan ada banyak orang-orang Indonesia. Kebetulan di sini banyak orang Indonesia yang kerja di perusahaan minyak namanya ADNOC, Abu Dhabi National Oil Company, perusahaan minyak. Nah mereka cerita di sini tuh kalau orang Islam itu dibatasi kegiatan keagamaannya, tapi kalau non Muslim itu bebas. Artinya kalau non Muslim itu bebas ngumpul-ngumpul, ngadain kebaktian atau apa gitu. Karena di sini juga banyak non Muslim, orang Eropa Barat di sini banyak dan dilindungi. Dan jadi mereka kayak kok kita Islam dibatasi gitu, tapi kalau non Muslim nggak dibatasi. Kenapa? Karena kalau agama Islam ini, dakwah-dakwah Islam ini dibiarkan, itu berbahaya. Karena sudah terbuktikan beberapa negara yang maksudnya kacau itu gara-gara terlalu bebas membiarkan ajaran agama tumbuh gitu. Nah di sini dibatasi. Jadi tidak boleh menyebarkan ajaran agama selain ideologi negara, mungkin kayak gitu. Jadi